Refly Harun dan Rocky Gerung CS yang selalu keluar-keluar menyerang Jokowi dan juga Gibran kembali diskakmat Irma Suryani Chaniago. Irma menyebut para pembenci Jokowi ini sebenarnya hanya kelompok orang pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan tetap. Itu yang membuat mereka bersemangat menyerang Jokowi. Dan orientasi mereka ternyata jabatan. Mereka berharap diangkat menjadi komisaris, wakil menteri atau malahan menteri. Karena mereka merasa diri paling pintar dan paling layak. Lihat saja modus operandi mereka menyerang Jokowi dan merayu-rayu Prabowo. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, gantung. Tapi gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan nebak. Jangan abang tua. Tunjukkan tanggal 18. Senggol aja. Tangkap. Adili. Gantung. Sama-sama. Jokowi. Waktu tidak banyak. Yang ingin saya sampaikan singkat saja. 1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya 2 hal. 1. Adili Jokowi. Sepakat nggak? 2. Makzulkan Gibran Raka Buming Raka. Sepakat? Nah, 2 agenda itulah yang kami dorong. Bukan berarti kami tidak menghargai agenda lainnya. Kami sepakat juga. Tetapi 2 agenda itu yang akan kita laksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2 September 2025. Atas nama bangsa Indonesia kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tetap kita ingatkan bahwa tuntutan mahasiswa itu final, yaitu adili Presiden Jokowi. Dan kata adili itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi pelajaran bahwa apa yang pernah dijanjikan seseorang harus dia pertanggungjawabkan. Pengadilan itu ada forum untuk mempertanggungjawabkan, bukan forum untuk penghukuman. Bahwa konsekuensinya kemudian penghukuman, itu adalah akibat aja dari seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya di forum akal sehat, atau di forum konstitusi, atau di forum akademis. Kan itu dasarnya. Beredarnya dan makin meluasnya poster, grafiti yang menuntut Presiden Jokowi diadili. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang pasang itu. Nah, kalau kita nggak pernah tahu, artinya ada orang yang tahu bahwa hal itu tidak perlu dilarang. Karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Presiden Jokowi itu. Jadi sekali lagi, saya ini ada di DSTV, Denny Sitorus Televisi, yang gagasannya adalah menguji semua argumen publik supaya tidak ada pembodohan lagi di Republik ini. Jadi soal tadi saya terangkan soal viralnya poster adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan Republik dari defect, dari korosi itu yang juga sedang diberantas oleh Ibu Mega, diberantas oleh PDIP. Jadi buat saya viralnya itu masuk akal. Dan kalau kita bikin survei hari ini, tapi bukan survei yang dipesan ya, itu pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu. Karena itu bukan soal pidana, itu tidak ada pidana orang yang mempersoalkan atau meminta Presiden Jokowi diadili itu. Paling ada semacam pelanggaran ketertiban karena mengotori dinding. Tetapi alasan utama dari mereka yang menginginkan Republik ini dibersihkan dari defect, dari korosi, dari kekaburan hukum, itu betul-betul datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri ini. Ini TV yang memang agak brutal, tapi brutalnya itu karena ingin semua orang berakal. Salam akal sehat, DSD. Mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak, Bang? Gak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi pada orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. Pengen punya pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih. Pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri, misalnya begitu. Ngerasa dirinya pantas nih. Nah, makanya saya ketika, mohon maaf nih, ketika
presidensial threshold 0% itu, saya sebenarnya agak worry. Kenapa saya worry? Karena orang Indonesia ini merasa dirinya semua bisa dan pinter gitu ya. Nanti berapa banyak nih calon presiden gitu ya. Semua merasa pantas menjadi presiden, sehingga nanti yang mencalonkan diri jadi presiden karena PT-nya 0% bisa 100. Kan bahaya. Karena apa? Setiap calon presiden itu kan mendapatkan hak protokoler nanti. Iya. Bagaimana cara kepolisian mengatur protokoler untuk masing-masing calon? Nah, itu dia. Jadi banyak orang yang mengukur dirinya terlalu tinggi. Sehingga mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C lo gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga. Kalau ternyata mereka selama ini nggak jadi apa-apa, artinya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa dan juga tidak pernah punya prestasi juga, ya kan begitu. Ya nyalon dong, coba saya tantang nyalon anggota DPR deh. Nah, kepilih nggak gitu? Kalau kepilih, oke masuk dong di parlemen. Kalau saran Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja. Ini Ustadz Dasat, Ustadz Dasat kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh masyarakat. Dan diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga mereka ini malah sekarang ini semakin bersemangat dengan adanya reshuffle ini, Kak Irma. Karena mereka horny. Jadi sekarang mereka bergabung dalam sebuah organisasi baru lagi yang mereka bikin, namanya Sekretariat Bersama. Jadi dari Forum Purnawirawan TNI, TPUA, sekarang bergabung semuanya ya menjadi Sekretariat Bersama. Dan yang mereka dorong itu ada 2 agenda besar. 1, adili Jokowi, ya kan. Yang kedua, makzulkan Gibran. Kalau enggak kita akan duduki DPR. Nah, itu kemudian bergema lagi sekarang, Kak Irma. Dan 4L juga, lu lagi. Nah, maksud saya mungkin begini, Kak Irma. Bagaimana ya? Tentu audiens yang mereka harapkan adalah publik ya. Karena kan mereka selalu mengandalkan press conference, diliput media yang butuh pemirsa, dia angkat itu sehingga rame. Nah, cara kita mengedukasi publik secara waras, apakah orang-orang ini memang harus didengar atau di-skip dan diabaikan saja, Kak Irma? Karena nggak berhenti ini. Kalau saya sih nggak mau masuk ke situ ya Bang ya, karena menurut saya itu hak mereka lah. Hak mereka ya? Mereka punya hak sebagai anggota masyarakat. Mereka punya hak melakukan kritisi, kemudian merasa memiliki terhadap bangsa ini. Tapi kan tetap yang akan menilai itu masyarakat. Ya, bukan kelompok mereka, tapi masyarakat. 1. Yang kedua, kita kan punya undang-undang dasar. Kita punya regulasi, kita punya hukum. Jadi nggak serta-merta semuanya itu atas dasar, mohon maaf, mau menggunakan people power lah gitu ya. Padahal bukan people power gitu, power mereka, tapi bukan people power ya. Kalau people power kan ada rakyat di belakangnya gitu. Tapi ini kan kelompok ya. Ya sah-sah saja menurut saya mereka melakukan apapun sepanjang itu konstruktif dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan jatuhnya pemerintahan. Menurut saya ya sah-sah aja, silahkan. Kemarin katanya mereka merasa nyaris berhasil, Kak Irma. Maksudnya? Ya kemarin nyaris berhasil membangun situasi, membangun sebuah public opini bahwa rakyat sudah bergerak, kan begitu. Jadi aksi kerusuhan kemarin itu yang memang ada yang menunggangi, ya kan, itulah respon dari masyarakat yang selama ini sudah nggak tahan dengan ketidakadilan, ya kan. Nah, artinya mereka menuduh pemerintah dong. Iya. Ya kalau menuduh pemerintah ya berhadapan dengan Pak Prabowo dong dan seluruh jajaran kabinet. Sialnya, Kak Irma, sialnya kita ini ya,
mereka selalu menyalahkan itu Jokowi. Padahal kan Jokowi udah nggak punya kuasa apa-apa. Oke. Pak. Aduh. Saya sebenarnya kasihan ya ngelihat Pak Jokowi. Kan tadi bilang memang mereka orang nggak punya pekerjaan. Saya kasihan ya ketika orangnya duduk di rumah gitu ya, menerima masyarakat datang foto gitu ya, terus dibilang mau melakukan kudeta gitu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi itu punya pasukan nggak sih gitu kan? Kan yang Pak Jokowi udah nggak punya pasukan. Malah relawan-relawan Pak Jokowi sebenarnya ya udah ngapain lagi, saya kan sudah nggak menjabat. Dan semuanya udah mendukung Pak Prabowo seluruhnya. Sekarang relawannya menjadi relawan Prabowo Gibran. Iya. Gitu. Jadi apalagi sih yang mau diributin itu oleh seorang Jokowi gitu toh. Jadi saya sendiri suka heran gitu loh. Mau jadi ketua partai politik enggak gitu kan? Mau jadi diminta untuk duduk sebagai penasehat presiden gitu ya, dan antara segala macam mau ikut campur juga, dia dengan santainya gitu ya, apa saja yang diperintahin Pak Prabowo dia lakukan gitu, nggak pernah dia mengajukan diri untuk duduk di mana gitu. Kok kenapa masih dikuyak-kuyak gitu? Saya kadang-kadang kasihan aja gitu. Apa, mohon maaf, sampai saya berpikir apa kalau beliau sedo, kalau orang Jawa bilang sedo, meninggal, baru kemudian orang sadar legacy yang sudah dia tinggalkan, baru pada mikir gitu. Apa nunggu itu baru pada sadar gitu loh. 2 periode loh dia sebagai orang sipil yang mampu jadi presiden, 2 periode loh Bang. Betul. Adalah sedikit penghargaan kepada orang ini, kepada Pak Jokowi gitu. Tapi justru yang menariknya Kak Irma, di tengah hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan, justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya. Kalau saya lihat dari percakapan masyarakat di sosial media Kak Irma, justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan berarti. Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah, tambah kesel kan gitu, nggak digubris ya, dianggap kalau orang Jawa bilang dilepeh. Nah, jadi nggak, jadi makin marah gitu ya. Nah, satu hal yang membuat masyarakat sekarang makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa Pak Gibran ini nggak bersalah gitu. Ya seperti contohnya kasus ojol itu, dituduh ya bahwa wah sepatunya nggak mirip. Nggak mungkin gitu. Ojol punya sepatu ininya enggak, bajunya enggak, rompinya enggak, bagus begini. Harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah menghina ojol dong. Ojol itu kan semua banyak loh kawan-kawan ojol itu yang sarjana, yang tamat SMA, mulai dari yang bawah sampai yang atas ada semua di situ. Dan mereka mencari nafkah itu yang halal. Dengan kerja keras loh. Bukan dengan memfitnah, bukan dengan menyebarkan kebencian. Dengan begitu mereka justru malah melecehkan kawan-kawan ojol gitu. Nggak boleh kan memang itu sedang diburu itu. Dan akhirnya apa, kawan-kawan ojol melakukan klarifikasi sendiri-sendiri loh. Ya kan, apa nggak malu kalau udah begitu? Jadi Rosario dan Refli Harun itu dicari-cari oleh ribuan mitra ojol Kak Irma, karena jangan menghina gitu loh. Ya iyalah, masa iya sih? Seolah-olah ojol itu harus lusuh, harus nggak bersih, harus ya nggak gitu juga kali Bang gitu. Bagi saya, orang-orang seperti Refli Harun dan Rocky Gerung ini hanya orang-orang kalah yang suka menyalahkan orang lain. Mereka karena kebencian menjadi tidak lagi objektif dalam mengkritik. Karena tujuan mereka hanya satu, menyerang Jokowi dan keluarganya. Saya juga setuju dengan Irma Suryani. Kalau melihat latar belakang mereka, walaupun ada yang bergelar profesor seperti Refli Harun, tapi nyatanya pekerjaan mereka memang tidak jelas. Dan mereka banyak menghabiskan waktu untuk nyinyir, bukan berkarya sesuai bidangnya. Lihat saja Roy Suryo CS yang tidak lagi bekerja, hanya setiap hari memfitnah ijazah Jokowi palsu. Yang akhirnya mereka terjebak dengan narasi fitnah mereka sendiri, karena tidak lama lagi menjadi tersangka.
Jadi orang-orang berhati jahat seperti mereka ini memang akan kembali memanen apa yang mereka tanam. Salam kontra narasi.